Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Monika Audi dan rekan saya Muhammad Ihsan, Muhammad Fajar Alhamdi, dan Muhammad Nadif Farisan akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Perilaku Biaya. Yang pertama, klasifikasi biaya. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh volume produksi dalam rentan relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Biaya tetap disebut juga biaya yang secara totalitas tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Beberapa pengeluaran bersifat tetap karena kebijakan manajemen. Misalnya, tingkat iklan dan jumlah sumbangan sosial ditentukan oleh manajemen dan tidak berkaitan langsung dengan aktivitas penjualan atau produksi. Contoh biaya tetap yaitu gaji, sewa, pajak, asuransi. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap. Biaya variabel disebut juga sebagai biaya yang totalnya meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Biaya variabel termasuk biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, beberapa perlengkapan, beberapa tenaga kerja tidak langsung, alat-alat kecil, pengerjaan ulang dan unit-unit yang rusak, dan bahan bakar. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan. Kepada Ihsan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Monika Audi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari klasifikasi biaya. Selanjutnya yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel disebut juga sebagai biaya campuran antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah saat aktivitas bisnis menurun. Sementara biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya semi variabel memiliki sifat tetap dalam tingkatan produksi atau konsumen tertentu. Namun, biaya ini menjadi biaya variabel ketika tingkat produksi melebihi standar yang ditentukan. Artinya, semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Dan semakin rendah volume kegiatan, maka semakin tinggi biaya satuan. Perlu diketahui bahwa kenaikan atau penurunan dari biaya semi variabel ini tidak proporsional dengan perubahan kegiatan operasional suatu perusahaan, sehingga sewaktu-waktu dapat berubah. Biaya semi variabel yang tetap rendah banyak diminati oleh perusahaan sebab memiliki titik impas yang rendah pula. Contoh dari biaya semi variabel adalah biaya lembur, sebab gaji karyawan adalah biaya tetap yang digabung dengan biaya variabel. Saat karyawan perusahaan lembur, misalnya penggunaan internet akan melebihi standar yang ditentukan. Faktor inilah yang mengakibatkan timbulnya biaya tambahan atas penggunaan yang melampaui batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, memisahkan biaya tetap dengan biaya variabel. Untuk merencanakan, menganalisis, mengendalikan, mengukur, atau mengevaluasi biaya pada tingkatan aktivitas yang berbeda, biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan. Biaya-biaya yang seluruhnya tetap atau yang seluruhnya variabel dalam rentang aktivitas yang diantisipasi harus diidentifikasi, dan komponen tetap serta variabel dari biaya semi variabel harus diestimasikan. Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel diperlukan untuk tujuan yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya dan analisis variansi. Yang kedua, penyusunan anggaran fleksibel dan analisis variansi. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Yang keempat, analisis titik impas dan analisis biaya volume biaya. Yang keempat, analisis titik impas dan analisis biaya volume laba.
Yang kelima, analisis biaya diferensial dan komparatif. Yang keenam, analisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya jangka pendek. Yang ketujuh, analisis anggaran modal. Dan yang terakhir, analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Nadif Farizan. Kepada Nadif, saya persilakan. Baik, saya Muhammad Nadif Farizan akan melanjutkan pemaparan materi mengenai metode tinggi rendah dan juga metode scatter graph. Kita masuk pada metode tinggi rendah. Menurut definisinya dalam akuntansi biaya, metode tinggi rendah adalah cara untuk memisahkan biaya tetap dan variabel dengan jumlah data yang terbatas. Metode tinggi rendah melibatkan pengambilan level aktivitas tertinggi dan level aktivitas terendah dan membandingkan total biaya di setiap levelnya. Jika biaya variabel adalah biaya tetap per unit dan biaya tetap sama, adalah mungkin untuk menentukan biaya tetap dan variabel dengan menyelesaikan sistem persamaan. Batasan metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah umumnya tidak disukai karena dapat menghasilkan pemahaman yang salah tentang data jika ada perubahan dalam tarif variabel atau biaya tetap dari waktu ke waktu, atau jika sistem harga berjenjang digunakan. Dalam kebanyakan kasus di dunia nyata, harus dimungkinkan untuk memperoleh lebih banyak informasi sehingga biaya variabel dan tetap dapat ditentukan secara langsung. Dengan demikian, metode tinggi rendah seharusnya hanya digunakan ketika tidak mungkin untuk mendapatkan data penagihan yang seharusnya. Selanjutnya ialah metode scatter graph. Metode scatter graph adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Metode ini sendiri dapat digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Dalam metode ini, biaya yang dianalisis disebut variabel dependen dan diplot di garis vertikal, atau yang disebut dengan sumbu Y. Aktivitas terkait disebut variabel independen, misalnya biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan diplot sepanjang garis horizontal disebut sumbu X. Sumbu X menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung dan sumbu Y menunjukkan biaya listrik. Adapun metode scatter graph ini merupakan kemajuan dari metode tinggi rendah karena metode ini menggunakan semua data yang tersedia, bukan hanya dua titik data. Metode ini memungkinkan inspeksi data secara visual dengan menentukan apakah biaya tersebut tanpa terkait dengan aktivitas itu, apakah hubungannya mendekati linear. Meskipun demikian, suatu analisis perilaku biaya menggunakan metode scatter graph bisa saja bias, karena garis biaya yang digambar melalui plot data berdasarkan pada interpretasi visual. Mungkin sekian saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alhamdi. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil kadang-kala disebut analisis regresi, menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear melalui kelompok titik. Garis regresi meminimalkan jumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas atau di bawahnya dalam garis regresi. Jika data abnormal ditemukan, maka data tersebut sebaiknya dikeluarkan dari kelompok data sampel sebelum menggunakan rumus kuadrat terkecil. Dalam ilustrasi ini, ukuran sampel terlalu kecil untuk melakukan penyederhanaan dalam perhitungan. Dalam praktiknya, ukuran sampel sebaiknya cukup besar untuk mewakili kondisi operasi normal. Ada namanya analisis korelasi. Penggunaan metode scatter graph memungkinkan untuk secara visual menentukan apakah ada tingkat korelasi yang wajar antara biaya dengan aktivitas yang sedang dianalisis. Secara statistik, korelasi adalah ukuran dari kovariasi antara dua variabel independen dan variabel dependen. Biaya listrik, selain menghitung biaya tetap dan tarif variabel untuk biaya semi variabel atau tarif variabel untuk biaya yang seluruhnya variabel, korelasi antara variabel independen dan variabel dependen harus dinilai. Jika semua titik plot berada pada garis regresi, terjadi korelasi sempurna. Jika korelasi tinggi dan hubungan di masa lalu antara kedua variabel berlanjut di masa depan.
Aktivitas yang dipilih akan berguna untuk memprediksikan tingkat masa depan dari biaya yang dianalisis. Selanjutnya masuk ke koefisien determinasi. Diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Persamaan dari koefisien determinasi dan koefisien korelasi berada di luar pembahasan buku ini. Koefisien determinasi dilambangkan sebagai R kuadrat, dianggap lebih mudah diinterpretasikan daripada koefisien korelasi karena R kuadrat mencerminkan persentase varians variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Dalam hal ini kata dijelaskan berarti variasi dalam variabel dependen berkaitan dengan meskipun tidak harus disebabkan oleh variasi dalam variabel independen. Meskipun koefisien korelasi dan koefisien determinasi merupakan ukuran dengan dependen dengan variabel independen, hubungan semacam itu harus dikembangkan secara teoritis atau diobservasi secara fisik. Konsep kuadrat terkecil ketika terdapat dua atau lebih variabel independen pada dasarnya sama dengan ketika hanya terdapat satu variabel. Asumsi normalitas masih tetap berlaku, namun dalam kasus regresi berganda, distribusi probabilitas gabungan dari variabel yang diasumsikan terdistribusi secara normal. Kadang-kadang disebut juga multivariasi normal. Satu asumsi tambahan adalah bahwa variabel independen tidak berkorelasi satu sama lain. Ketika variabel independen berkorelasi satu sama lain, variabel-variabel tersebut disebut kolinear atau satu kondisi yang disebut sebagai multikolinearitas. Ketika tingkat multikolinearitas menjadi kabur, kolinearitas tinggi, hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen dapat menjadi kabur. Adanya multikolinearitas tidak akan mempengaruhi estimasi biaya kecuali bila satu atau lebih variabel independen penting. Ukuran aktivitas diabaikan ini dari model regresi karena kelihatan kurang memiliki hubungan dengan variabel dependen. Mengabaikan variabel penting dalam model regresi berganda disebut sebagai kesalahan spesifikasi dan lebih merupakan masalah dalam menganalisis sumber terjadinya biaya dan bukannya kesalahan dalam mengestimasikan biaya. Jika perilaku biaya dari kelompok pengeluaran dalam satu atau lebih akun buku besar dideskripsikan, alternatif untuk variabel berganda yaitu beban bisa dikelompokkan dan diklasifikasikan dengan rinci demikian rupa sehingga beban dari satu kelompok tertentu sebagian besar berhubungan dengan hanya satu variabel independen. Hal ini akan memungkinkan penggunaan metode kuadrat terkecil seperti yang diilustrasikan sebelumnya, yaitu analisis regresi sederhana. Jika pendekatan ini tidak mungkin dilakukan ketika lebih dari satu variabel independen masih diperlukan untuk mendeskripsikan perilaku biaya, maka analisis regresi berganda sebaiknya digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.